Baiklah, halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan memberikan pembuatan video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Benchmarking Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Pak Hamdi. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya yang saya buat itu adalah studi kasus dari UPTD PPA Kota Makassar. Yang pertama itu, kita akan masuk ke dalam profil lembaganya, nama dan jenis lembaganya. UPTD PPA Kota Makassar merupakan lembaga layanan publik di bawah naungan pemerintah daerah yang bertugas memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pembentukan UPTD PPA merupakan implementasi kebijakan nasional terkait perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Lalu, secara kelembagaan, UPTD PPA memiliki fungsi preventif, kuratif, dan pengembangannya. Fungsi-fungsi preventif diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Fungsi kuratif dilaksanakan melalui layanan konseling psikologis, dan lain sebagainya. Sementara itu, fungsi pengembangan diarahkan pada pemulihan jangka panjang dan penguatan kapasitas korban. Sebagai lembaga non-pendidikan, UPTD PPA memiliki karakteristik layanan lintas sektor yang melibatkan aspek psikologis, sosial, hukum, dan medis. Dalam perspektif pembimbingan dan konseling, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai setting layanan BK non-sekolah, di mana konseling diterapkan untuk membantu individu menghadapi permasalahan kehidupan yang nyata dan kompleks. Layanan BK juga tidak hanya dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan formal, tapi juga dalam setting sosial dan kemanusiaan. Contohnya tadi dari UPTD PPA di Kota Makassar ini, di mana setting sosial dan kemanusiaan itu banyak sekali hal yang bisa kita laksanakan, seperti di dalam lembaga perlindungan korban kekerasan yang khususnya perempuan dan anak dalam lingkup UPTD PPA tersebut. Lalu, sasaran layanan dari UPTD PPA itu ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, kekerasan berbasis gender, dan lain sebagainya. Selain korban langsung juga, keluarga korban juga bisa menjadi sasaran layanan sebagai bagian dari pendekatan yang sistematik dalam pemulihan para korban tersebut. Santrok juga mengatakan dalam bukunya 2018 bahwa korban kekerasan khususnya anak dan remaja berada pada kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan perkembangan ekonomi, kepribadian, dan fungsi sosial apabila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, sasaran layanan UPD-PPA selaras dengan tujuan utama BK, yaitu membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri yang optimal. Lalu ada jenis-jenis layanan yang ada di UPTD PPA itu juga ada konseling individual, konseling krisis, pendampingan psikologis berkelanjutan, serta rujukan ke layanan lanjutan. Layanan-layanan ini dibuat untuk memulihkan kondisi psikologisnya dari para korban yang tadi, untuk memperkuat emosi mereka dan meningkatkan kemampuan coping mereka. Yang kedua itu ada proses layanan bimbingan dan konseling. Di dalam alur layanan konseling di UPTD PPA itu, dia pertama kali itu dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan korban, baik secara langsung maupun secara rujukan. Tahap selanjutnya itu adalah asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, tingkat trauma, serta kebutuhan layanan korban. Asesmen juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi konseling yang bersifat individual dan kontekstual. Pelaksanaan konseling dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi psikologis korban. Konseling berperan sebagai fasilitator pemulihan, pendamping emosional, serta penguat kapasitas diri korban. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan juga untuk perkembangan kondisi korban. Apabila diperlukan, korban akan dirujuk ke layanan lanjutan seperti layanan kesehatan mental, bantuan hukum, atau rehabilitasi sosial. Jadi adanya juga saling berketerkaitan antara UPTD PPA ini dengan lembaga-lembaga lainnya. Lalu ada jenis-jenis layanannya berdasarkan preventif, kuratif, dan pengembangannya. Layanan preventif di UPTD PPA dilakukan melalui edukasi pencegahan kekerasan, sosialisasi hak perempuan dan anak,
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Layanan preventif itu sendiri adalah fondasi BK untuk mencegah masalah yang daripada kita melakukan penanganan kuratif atau penanganan yang ketika kejadian itu sudah terjadi. Lalu layanan kuratif yang diberikan kepada korban juga adalah sebagai berikut juga, seperti membantu klien mengatasi trauma, kecemasan, dan distorsi kognitif akibat pengalaman kekerasan. Lalu ada layanan pengembangan. Layanan pengembangan yang dilaksanakan dalam UPDD PPA ini adalah membangun kembali kepercayaan diri, kemandirian, dan keterampilan sosial korban. Layanan BK itu harus berlanjut pada tahap pengembangan agar pemulihan tadi bisa bersifat berkelanjutan atau bisa pulih dengan baik ke depannya lagi. Lalu, apa tugas-tugas dari konselor dan petugas di dalam UPDD PPA itu? Tugas-tugas mereka itu sebagai pendamping psikologis, fasilitator pemulihan trauma, serta penjaga keselamatan dan kesehatan emosional klien. Konselor juga di dalam UPDD PPA itu berperan sebagai penghubung antara klien dan layanan lain yang dibutuhkan. Lalu, apa saja yang ada dalam UPDD PPA tadi dan permasalahan apa saja yang ditangani mereka? Ada itu kasus yang dijadikan fokus benchmarking dalam kasus ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti trauma mendalam, kecemasan berlebihan, rasa takut, serta penurunan fungsi sosial dan akademik. Lalu pendekatan yang dilakukan oleh UPDD PPA itu adalah pendekatan humanistik dan kognitif perilaku, di mana pendekatan humanistik itu menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan kehangatan relasi konseling. Pendekatan kognitif perilaku digunakan juga untuk membantu klien, sembari dengan humanistik tadi, di mana itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif akibat trauma yang dialami oleh para korban tadi. Integrasi kedua pendekatan ini memperkuat efektivitas layanan BK di UPTD PPA. Lalu, untuk kita perbandingkan itu, apa yang harus kita perbandingkan? Yang pertama itu perbandingan praktik layanan dengan teori BK. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa praktik layanan BK di UPTD PPA memiliki sesuaian yang kuat dengan teori BK. Tahapan layanan yang diterapkan juga mencerminkan model layanan komprehensif sebagaimana di dalam kehidupan teori mereka diterapkan di dalam kasus-kasus mereka. Lalu praktik layanan BK di UPTD PPA tadi juga menunjukkan kesesuaian dengan teori BK yang dipelajari di bagaimana yang kita pelajari di kelas. Praktik di UPTD PPA mencerminkan adaptasi profesional yang baik. Lalu, kesesuaian dan perbedaan praktik dan teori. Perbedaan terletak pada fleksibilitas praktik lapangan yang harus menyesuaikan kondisi korban. Namun perbedaan ini bukan penyimpangan teori, tetapi bentuk penerapan teori secara kontekstual. Lalu, penerapan pendekatan humanistik dan kognitif perilaku menunjukkan keselarasan dengan teori konseling modern. Konselor juga menerapkan prinsip etika profesi seperti kerahasiaan, empati, dan penghargaan terhadap martabat klien. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, konselor tetap berupaya memberikan layanan yang optimal. Dengan demikian, praktik layanan BK di UPTD PPA dapat dinilai telah sejalan dengan teori BK secara substansial. Lalu, ada refleksi dari akademiknya. Refleksi akademik itu kelebihan layanan BK dalam lembaga ini. Kegiatan ini dilakukan oleh UPTD PPA dan memberikan pengalaman akademik yang bermakna bagi penulis sebagai mahasiswa BK. Kelebihan layanan BK di UPTD PPA itu terletak pada pendekatan empatik, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan klien, yang artinya mereka sangat-sangat dijaga bagaimana agar mereka tidak mengalami trauma yang lebih lanjut lagi. Lalu, keterbatasan dan tantangan layanannya. Tantangan utama dari dan keterbatasan dari
layanan BK di lembaga tersebut adalah jumlah konselor dan kompleksitas kasus trauma yang membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pengalaman ini juga menegaskan pentingnya penguasaan kompetensi profesional, etikat profesi, serta kesiapan mental dan emosional konselor. Lalu, rekomendasi dan perbaikannya, mahasiswa BK yaitu saya merekomendasikan peningkatan jumlah konselor, penguatan supervisi profesional, serta pengembangan layanan pasca pemulihan. Demikian presentasi dari laporan saya. Saya izin untuk meminta maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, dalam perbuatan saya, ataupun dalam penulisan-penulisan yang saya kerjakan. Sekian dari saya, terima kasih.